permasalahan jalan raya di Papre ini memang sangat lama ya Bapak? Sangat lama. Matius 2 periode dia tidak mampu untuk menyelesaikan. Sampai dia turun pun dia tidak tahu bagaimana jalan itu mau selesai. Oke guys, kita jumpa lagi di podcast DPN Papua. Kami bukan DPR. Kali ini saya masih bersama Bapak Septinus Jarisito dari Dewan Adat Kabupaten Jayapura. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana perkembangan pembangunan di daerah, khususnya di Depapre. Terima kasih Bapak sudah mau membagikan waktu lagi. Saya langsung to the point saja Bapak. Depapre sekarang lagi panas-panasnya dengan masalah pelabuhan PT Kemas. Ya, Depapre ini saya mau bicara bahwa Depapre ini pintu. Pintu Papua adalah Depapre. Kenapa Perang Dunia II harus lewat Depapre? Kenapa Republik Indonesia mau kuasai Papua harus dia lewat pintu Depapre? Nah, jadi setiap orang dalam arti dia pemimpin provinsi sebagai gubernur ataupun dia sebagai pemimpin bupati Kabupaten Jayapura, dia harus tahu itu. MacArthur dia waktu itu dia masuk, dia menamakan tempat itu freeway to, jalan tanpa hambatan, jalan kilat. Itu MacArthur yang kasih nama. Karena dia gagal dalam pertempuran perang lawan Jepang di Papua Nugini. Dia kalah tahun 1942. Maka dia upaya untuk tidak masuk. Untuk sebagai sekutu, dia harus kasih kalah Jepang, dia lewat Depapre. Itu dia pintu bukanya dulu karena saya bicara masalah perkembangan dengan pelabuhan. Pelabuhan saya sebagai pemimpin adat yang disebut dengan Andoapi, yang kuasai daerah itu. Sebenarnya dalam pembangunan pelabuhan itu harus libatkan saya sebagai Andoapi di dalam perencanaan pembangunan. Sebenarnya tidak ada masalah di dalam situ. Tapi dalam perjalanan, mereka tidak libatkan saya sebagai seorang pemimpin yang menguasai. Kalau kita bicara adat, kita tahu adat. Jangan bicara adat, tapi tidak tahu adat. Dan kami jadi biadab. Orang tahu adat, anak adat, dia tahu adat. Harus hargai Andoapi. Sekecil apapun, dia punya hak yang Tuhan tempatkan dia di situ. Ketika saya bicara cacing tanah, cacing debun tanah, daun kelapa, daun sagu, dengar saya. Itu saya. Jadi dalam perjalanan pelabuhan PT Kemas, saya termasuk orang artinya jadi korban dengan pelabuhan. Saya punya hak milik, 1 rupiah dibagi 1 pun saya tidak dapat dengan pelabuhan PT Kemas. 1 rupiah pun? 1 rupiah pun saya tidak dapat. Saya punya hak. Dan saya bilang sama anak-anak ini tidak usah untuk bicara dengan pelabuhan. Biar sudah. Karena ini ada kepentingan pemerintah. Bapak tetap menghargai kakak Habel sebagai pemimpin waktu itu dia mulai masuk. Jadi Bapak kasih penghargaan untuk dia. Biar sudah kita bangun. Yang penting kami dapat pelabuhan. Di zaman Matius awal itu dia tidak berpikir. Saya sudah sampaikan. Sampai duduk di saya punya para-para. Pak Matius dengan anggota DPR datang dulu dengan saya bicara. Saya bilang sama Pak Matius ini polanya Pak Habel dalam bangun pelabuhan. Untuk Pak Matius jangan ikut polanya Pak Habel. Artinya jangan ikut jejak Pak Habel lagi, tapi kita rubah untuk seperti ini. Kami buat jalan baru. Tetap menghargai kami masyarakat adat yang punya, tapi tidak. Pak Matius tetap ikut polanya Pak Habel. Sampai dengan hari ini pelabuhan masih terkatung-katung dan menjadi masalah. Saya ini punya tempat. Tuhan Allah yang ciptakan kami manusia ini, Tuhan Allah tahu siapa orang-orang itu. Dan saya sebagai Andoapi, siapa hati saya bicara tengah malam pun Tuhan Allah tahu.
Wah, bagaimana Tuhan Allah tempatkan saya di tempat ini yang punya tempat kok mereka tidak hargai saya. Dong injak saya dari kepala. Dong tutup saya punya hidung lagi, saya tidak bisa bernapas, Tuhan. Bagaimana dengan masa depan saya punya anak cucu? Itu saya punya doa kepada Tuhan. Tapi ketika tempat di Depapre jadi tempat peti kemas itu, apakah dari Dewan Adat sendiri mendukung adanya tempat peti kemas tersebut, pelabuhan itu? Kalau saya tidak mendukung, tidak mungkin ada pelabuhan jadi. Saya pada dasarnya mendukung untuk ada pelabuhan, tapi perhatikan kami punya hak-hak dasar. Hak dasar seperti kami punya tanah hak milik di situ ya dibayar sesuai dengan masing-masing suku yang ada. Tapi tidak, mereka tidak bayar seperti itu. Mereka bekerja sama dengan PT PPMA mereka bangun itu. Mereka buat sendiri. Jadi macam kami ini tidak dilibatkan. Saya buat taruhan dengan Sadrak Wamebu waktu itu masih ada dengan Pak Bupati. Saya buat Pak Habel. Saya taruhan dengan Pak Habel, Pak Sadrak. Pak Sadrak saya, Ando Api. Kau Bupati. Kau turun dari jabatan sebagai wakil Bupati, kau tidak akan berhadapan dengan Allah. Tapi saya Ando Api, saya mati, saya akan berhadapan dengan Allah masalah hak milik tanah itu. Karena masyarakat yang dikorbankan di atas tanah itu. Mari kita udah taruhan. Kau po istri atau siapa istri? Kau po anak atau siapa anak? Mari kita udah uji. Kalau kau benar, kau menang. Siapa anak yang akan pergi? Siapa istri akan pergi? Adi dua saya bilang, saya punya taruhan. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sadrak Wamebu punya anak langsung jatuh di Makassar. Doang antar jenazah pulang. Masalah pelabuhan. Sadrak Wamebu tahu siapa saya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia pasti patah turun bawah. Ya, waktu saya bicara di Depapre, Pak Matius Awa itu ada, Habel ada, Sadrak ada, Gideon Dodop ada, Jack siapa ini, Ayam Seba ada. Mereka bilang kami tidak bisa masuk ke ranah itu. Pak Cek bicara dia punya kekuatan. Jadi bicara pelabuhan jangan injak hak-hak dasar masyarakat, apalagi Ando Api. Jadi sampai dengan pelabuhan itu sampai dengan hari ini masih ada karena kami dikorbankan dan masyarakat pesisir pantai itu betul-betul dikorbankan. Karena ada yang banyak bicara sana sini, mereka hanya kejar untuk cari uang saja. Dan mereka tidak tahu adat yang baik. Ini pembayarannya apa? Pembayarannya tidak sesuai untuk kepada Dewan Adat yang setempat di Depapres itu atau seperti apa? Ya, kami yang sebagai pemilik tanah, hak wilayah di situ kami tidak dapat. Dong bayar kepada orang lain. Orang yang turun dari Genyam kemarin yang sementara tinggal 5.000 dan apa, orang yang bilang dong ya dong bayar. Berarti salah sasaran gitu. Salah sasaran. Saya bilang sama anak tidak usah untuk itu. Nanti ada waktunya. Tuhan itu dia adil. Kebenaran akan menjadi barisan terdepan dan kemuliaan akan menjadi barisan penutup. Bapak masih ada. Bapak ada sampai Bapak melihat di pelabuhan dia mau jadi seperti apa? Apakah sama dengan pelabuhan apa di Jakarta? Ataukah nanti dia jadi kota tua yang pelabuhan itu? Oh, saya masih bisa bicara kok. Pelabuhan tidak bisa jalan, saya bisa bicara. Tapi saya punya keinginan dengan adanya Bupati besok. Tahun 2024, dia mengerti kami, dan kami akan bangun pelabuhan itu. Berarti ada harapan besar bagi Bapak selaku Dewan Adat untuk lanjutkan kembali pelabuhan tersebut. Saya akan berbesar hati kepada pejabat yang baru nanti besoknya sebagai Bupati, yang mengerti kami adat. Sehingga pelabuhan itu sangat penting buat kami masyarakat. Kami masyarakat yang ada di pesisir, bahkan masyarakat yang ada di pegunungan. Karena ini sebagai pintu masuk. Pintu masuk. Mungkin saja juga pintu masuk untuk dunia. Pintu masuk untuk dunia. Kenapa MacArthur bisa masuk di pintu itu? Karena dengan MacArthur masuk situ, Depapre disebut dengan kota satu malam. Kota satu malam. Mereka kerja jalan ini dari Depapre sampai di Besji itu 26 hari.
Untuk bangun tangki yang ada di Depapre itu 42 tangki itu hanya dalam 1 malam saja. Siapa bisa kerja tangki yang mudah seperti itu dalam 1 malam? 1 malam. Siapa yang kerja? Dari mana orang bisa kerja itu? Itu yang dia datang bilang freeway 2. Jalan tanpa hambatan. Bekerja di atas tempat ini dan tidak ada halangan dan kita masuk. Orang tua bangun pagi bilang, ih kapal-kapal ini kok. Selama saya punya orang tua ada di situ 6 bulan, mereka tidak pernah berkebun. Mereka tidak pernah melaut. Makan, pakai, semua disiapkan. Setiap hari Sabtu, mereka sudah ganti. Ambil datang pakaian yang lama itu, yang 1 minggu punya mereka bawa, mereka taruh yang baru. Oke Bapak, saya mau tanya sekarang terkait dari pelabuhan, saya bergeser ke masalah ruas jalan raya. Bagaimana akses jalan raya dari kota Sentani menuju Depapre untuk sejauh ini? Akses jalan raya dari Doyo ataupun Sentani sampai Depapre dalam rencana pembangunan oleh Balai Besar awalnya harus untuk 2 jalur. 2 jalur. Tapi dengan terbatasnya dana yang dibantuan dari Pak Presiden yang ditangani oleh Pak Muldoko ini, yang bekerja sama dengan Muldoko Center ini, itu dari 115 turun jadi 193 karena mungkin ada bagian yang sudah dikerjakan. Tapi mereka tidak kerja untuk dua jalur, hanya untuk 1 jalur, jalan yang sudah ada ini. Permintaan kami yang penting jalan di jalan dulu. Nanti untuk jalur yang satu lagi, ya nanti kami usul aja tahun 2026 kah, 27. Karena tahun 2024-25 kan dengan adanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Terus sekaligus dengan POM juga di tahun 2024. Jadi ini nanti membuat kita sedikit itu. Jadi, berarti ruas jalan untuk dari kota Sentani sampai Depapre sudah diambil alih dari pusat langsung untuk penanganannya? Itu langsung dengan dana dari pusat. Dari pusat. Bukankah ruas jalan kota Sentani ke Depapre masuk ruas jalan kabupaten? Kan seharusnya kan ambil dari kabupaten, bukan ya, dari... sebenarnya jalan kabupaten. Iya. Tapi karena dengan adanya pelabuhan, maka sekarang langsung dibawa oleh Balai Besar jadi jalan nasional. Jalan nasional. Jalan nasional. Jadi bukan jalan provinsi lagi. Kalau jalan provinsi berarti itu dari satu provinsi kepada provinsi yang lain. Nah, untuk 2 provinsi saja. Ini sudah lebih dari 2 provinsi. Jadi ini sudah masuk tingkat nasional. Jadi kapal dari sana masuk di Pelabuhan Depapre, dari situ baru angkat naik ke pegunungan dan lain-lain. Dari situ. Jadi sehingga dia masuk dalam kategori jalan nasional. Permasalahan jalan raya di Depapre ini memang sangat lama ya Bapak? Sangat lama. Matius 2 periode dia tidak mampu untuk menyelesaikan. Sampai dia turun pun dia tidak tahu bagaimana jalan itu mau selesai. Maka kami Ondoapi Pesisir dan Ondoapi Moi, kami bersepakat untuk berangkat. Oke Bapak, kita lanjut masalah ruas jalan dari kota Sentani sampai Depapre. Memang saat ini masih banyak kendala juga ya? Ya, kendalanya hanya kami di tengah masyarakat saja, pemimpin adat yang baku tarik. Jadi kami sudah selesaikan secara adat. Selesaikan secara adat. Sudah ini jalan ini untuk kami punya masyarakat yang jalan. Jadi kami tidak perlu minta uang kah, minta jasa kah, apakah itu. Jadi tidak perlu. Ini sudah untuk kepentingan masyarakat. Kami juga pakai jalan itu. Jalan ini bukan baru. Jalan ini, jalan Depapre ini adalah bekas jalan Perang Dunia II. Jalan Depapre? Ya, jalan Depapre. Di zamannya Pak Barnabas Yowe, sekaligus dia pernah perbaiki. Dia aspal dari Sentani sampai dengan Depapre. Setelah dari itu, Jan Piet Karafir, Habel, Matius tidak pernah ada pekerjaan. Jadi 30 tahun itu tidak ada kegiatan atau tidak ada pembangunan jalan untuk
Sentani, apa-apa itu tidak ada. Sehingga dengan kemarin Pak Matius turun dan kami masyarakat adat bersepakat untuk kami sendiri yang datang ketemu dengan Pak Presiden. Tapi akhirnya disepakati. Nah, kami juga sampaikan terima kasih untuk Pak Presiden. Pak Presiden terima kasih sudah jawab kami punya permintaan dan sudah bisa jalan. Berarti yang sempat viral kemarin itu dari PJ Bupati Kabupaten bangun jalan itu bagaimana? Apakah memang dari PJ sendiri atau dari Dewan Adat? Dari Dewan Adat. Dewan Adat. Dewan Adat. Dewan Adat yang kalau dalam bahasa kami orang-orang Papua atau orang Jayapura, babi ini kami yang pergi bunuh. Kami yang pergi bunuh, artinya kami yang pergi bawa dari hutan, sudah datang sudah taruh di para-para baru. Jadi minta Pak Bupati datang lihat ini. Pak PJ datang lihat ini babi kami sudah bunuh. Jadi kami sekarang minta dukungan Pak Bupati juga untuk bagaimana Pak Bupati juga bicara dengan balai besar, bicara dengan PU karena ini balai besar dan PU juga kedua ini. Padahal ini bantuan dana ini sudah ada. Tapi kenapa jalan ini tidak bisa jalan? Karena balai dia jalan yang dia punya jalan sendiri, PU jalan dengan dia punya jalan sendiri. Sehingga PU provinsi dengan balai mereka dua tidak aku ketemu. Sehingga kami minta coba kamu selesaikan di sana dulu. Kamu selesaikan sehingga di jalan bisa jalan. Ini bukan kamu yang pergi perjuangkan di sana baru ini kami yang dua yang pergi perjuangkan. Jadi minta untuk Pak PJ untuk bagaimana adakan pendekatan dengan balai besar dengan PU sehingga jalan ini jalan. Bisa hanya sudah jalan. Pak PJ sudah ketemu balai besar dengan PU dan itu sudah jalan. Kita bicara masalah Depapre. Depapre ini kan juga salah satu tempat ekowisata. Bagaimana dengan perkembangan tempat di Depapre untuk sejauh ini? Ya, dengan bicara ekowisata ya, betul Depapre ini merupakan salah satu tempat yang luar biasa untuk ekowisata. Nah, sekarang masyarakat di pesisir ini mesti ada pembekalan juga dari bidang dari dinas-dinas terkait untuk memberikan pemahaman. Daerah ini atau potensi daerah ini seperti ini. Ya, masyarakat diberikan pengertian kesadaran dari sisi ini. Nah, ini tidak jalan. Dinas-dinas teknis yang menyangkut dengan bicara ekowisata ini ada macam dinas pariwisata, dinas perikanan, terus ada koperasi dan lain-lain yang bagaimana kita bicara sehingga daerah pesisir ini mereka tidak hidup dalam memberikan penguatan ini kepada masyarakat sehingga masyarakat ini terus masyarakat khususnya untuk generasi muda ini tidak dibangun dengan baik. Ada kepentingan sehingga terjadi blok. Oh ini di kampung ini dengan dia punya gaya seperti ini, di kampung ini dengan gaya ini. Akhirnya masyarakat baku toki. Nah, sebenarnya bicara ekowisata di pesisir pantai itu kami bicara secara global untuk pesisir itu seperti apa atau untuk Kabupaten Jayapura seperti apa. Sehingga kami turun secara bersama-sama untuk bagaimana kita upayakan penguatan dengan masyarakat itu seperti apa. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar pesisir itu dia terima manfaat itu dan kami yang lain juga sama-sama terima manfaat untuk demi pengembangan ataupun perkembangan dari Kabupaten Jayapura secara umum dan secara khusus untuk daerah pesisir pantai sebagai daerah ekowisata. Di Depapre kan itu kan sempat juga dibuat festival mangga. Festival mangga, festival Teluk Tanah Merah. Teluk Tanah Merah. Ya itu kenapa sampai tidak jalan? Nah, kenapa tidak jalan? Ini kan mereka hanya buat satu program yang hanya berbicara di satu sisi baik. Tapi kenapa tidak ditindaklanjuti? Hanya satu kali selesai sudah habis. Sebenarnya harus jalan terus. Yang itu juga bagian dari menarik perhatian, sekaligus juga kami membangkitkan masyarakat setempat, juga sekaligus dengan kami bagaimana memperdayakan masyarakat setempat untuk menaikkan tingkat ekonomi mereka. Itu sama sekali kami tidak pikir. Kami hanya dengan sekali kami buat sudah selesai kas tinggal. Manusia Papua ini manusia yang kalau satu kali kami buat pembekalan belum cukup, dua kali belum cukup.
Saya pernah bicara dengan Pak Presiden, untuk manusia Papua ini tidak bisa kami buat pembekalan hanya 1 kali. 10 kali tidak cukup, 100 kali tidak cukup, mungkin 1000 kali baru dia bisa sadar. Itu tipe orang Papua. Karena di masyarakat Papua itu egonya tinggi. Oh, kok siapa? Saya belajar lebih. Apalagi kok macam anak kemarin. Kok bicara saya? Kok lahir tahun berapa? Oh, saya ini sudah makan garam. Pada makan garam tidak buat apa-apa. Hanya bicara sudah makan garam. Tapi sayang, kita harus belajar pada anak kecil. Mungkin dia pengetahuan bagus, mungkin dia punya pengembangan itu bagus. Tapi tidak, aku siapa ya kok bicara? Nah, ini ada ego-ego kita sebagai anak-anak Papua, anak-anak Jayapura itu selalu masih ada. Sehingga itu ya. Untuk bangun Jayapura, jangan kami buat perbedaan. Oh, ini orang Sentani. Oh, orang ini orang Tanah Merah. Oh, ini orang Ginyam. Kami tidak akan maju sampai kapanpun. Saya kemarin duduk sebagai sekretaris KONI Kabupaten Jayapura. Saya turun dari KONI ke Kabupaten Jayapura. Saya sangat menyesal dengan ucapan seorang tokoh, seorang pemimpin Kabupaten Jayapura. Mati Sawa itu mengatakan, kami Pak Septinus, dia orang Tanah Merah. Kami ini orang Sentani. Daerah Sentani kami orang Sentani yang urus. Jadi Pak Septinus itu orang Tanah Merah, urus dia punya daerah sendiri. Kalau konsep berpikir seperti ini, terus berpikir banyak. Kau tidak bisa jadi pemimpin. Seorang pemimpin dia harus berpikir luas. Bagaimana bangun Indonesia, bagaimana bangun Papua, dan bagaimana bangun Jayapura. Kalau saya bicara bangun Sentani, kalau saya orang dari Papua, jangan libatkan dalam itu. Setelah bisa jadi pemimpin. Berarti itu bisa dikatakan bahwa memang MA juga hanya fokus untuk di Festival Danau Sentani ketimbang festival di Papre. Ya, dia sebenarnya pemimpin kerdil, saya boleh katakan. Belum mampu untuk berbicara besar, berpikir besar. Ya, istilahnya tenaga besar, pikiran besar, tapi tenaga kecil. Dia punya. Ya mungkin ada apa-apa seperti itu. Jadi perkembangan pembangunan, ya. Ini kita butuhkan siapa pemimpin Papua, anak Tabi. Ya mungkin Tuhan tunjuk langsung untuk buat satu perubahan. Saya tidak tahu, mungkin besok, mungkin anak kecil yang kami tidak tahu, yang Tuhan tunjuk langsung akan jadi pemimpin. Apakah untuk gubernur, ataukah untuk wali kota, atau untuk bupati? Tidak usah yang orang-orang yang dewasa, yang sudah janggut putih seperti saya, tidak mungkin. Tapi mungkin Tuhan dia tunjuk anak muda ini. Mungkin umur belasan kah? Atau mungkin umur 20 tahun kah? Apakah anak muda bisa memimpin di Kabupaten Jayapura? Kalau dia berkemampuan, kenapa tidak? Bisa. Bisa. Kami tua-tua mendukung. Mereka juga punya ruang untuk Mereka punya ruang. Kami sebagai orang tua kami bisa lihat siapa anak-anak yang hebat. Yang tidak berpikir untuk sukunya, siapa-siapa, tapi dia berpikir untuk bagaimana bangun Papua, berpikir bagaimana bangun Jayapura. Kalau dia seperti itu, kami tua-tua ada dukung, karena tidak ada perbedaan. Untuk bangun Jayapura tidak boleh ada perbedaan, untuk bangun Papua tidak boleh ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, tidak akan maju. Jangan seperti kemarin gubernur dia jadi gubernur, ya semua pejabat-pejabat di atas semua anak-anak gunung. Masih ada isinya. Tidak akan kita bangun Papua. Tidak akan bangun Papua. Begitu Matius jadi bupati, dikasih masuk semua anak-anak Sentani. Dari 40 sekian OPD yang ada di Sentani, itu sekitar 19 ataupun 29 kan tidak salah itu jadi kepala semua anak-anak Sentani. Kalau lihat dari sisi kualitas tidak mampu untuk jadi pemimpin, tapi bisa ditempatkan jadi pemimpin. Tapi tidak buat perubahan. Duduk aja situ, duduk manis. Berarti memang benar-benar pemerintahan dinasti yang dibuat. Ya. Jadi mau ingin satu perubahan, kita tempatkan orang yang betul-betul yang berkualitas, yang berpikir. Kalau dia anak kecil yang punya kemampuan, kenapa kami takut? Kami bisa mendukung dia untuk dia punya kelemahan, tapi kami jadi kekuatan untuk dia.
Tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Manusia yang sempurna. Pasti dia punya kelemahan. Kita dukung dia dari ketidakmampuan dia adalah kemampuan kami untuk tolong dia. Berarti bisa jadi nanti untuk memimpin Kabupaten Jayapura memang terbilang usia sangat muda sekali, Bapak. Bisa. Bisa. Bapak punya harapan, ada anak-anak muda yang hebat. Saya sedang lihat anak-anak muda yang ini. Umur di sekitar 20-an, lebih 30-an. Kalau kau bisa jadi pemimpin, kau hebat, tetet jempol kau. Kalau ingin mau merubah Papua, ingin mau merubah Kabupaten Jayapura, mari kita jauhkan alkohol, mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita dekat dengan para adat. Karena di sanalah untuk suatu perubahan terjadi. Dekatkan diri dengan tua-tua adat yang ada di kampung-kampung duduk untuk buat perubahan. Karena ketika mereka bicara, tua-tua adat bicara, alam ini dia dengar. Tuhan dia dengar. Doa mereka, Tuhan kami ingin untuk perubahan. Anak ini jadi bupati, beri dia kemampuan untuk bagaimana buat. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Karena mereka ini kalau Bapak bicara dari sisi apa ya, agama itu Anduapi ini, tua-tua adat ini, kami ada 5 tua-tua adat itu. Mereka ini adalah penjaga pintu timur ini. Tuhan tahu mereka. Suatu perubahan mau terjadi, mereka ini tahu. Mereka ini tahu. Tuhan bicara lewat mereka. Untuk itu mereka harus hidup kudus. Penjaga-penjaga pintu timur ini mereka harus hidup kudus. Tidak boleh jual tanah. Tidak boleh bawa hak orang lain. Orang lain punya hak, tetap orang lain punya hak. Harus memberikan, itu kau punya. Ini bukan kau punya. Harus menerima. Jangan serakah. Kalau dengan serakah, kau tidak akan jadi pemimpin. Apa sekalipun kau bisa jadi pemimpin, kau tidak buat satu perubahan. Tidak buat satu. Berarti kesimpulannya bagaimana menjadi seorang pemimpin harus rendah hati dan tidak boleh serakah ya Bapak? Harus rendah hati, lemah lembut, dan tidak boleh serakah. Gitu aja. Oke Bapak, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali podcast-podcast yang sangat luar biasa. Mungkin di lain waktu juga kita bisa akan ketemu lagi dengan mungkin banyak informasi dengan juga permasalahan yang akan diangkat. Oke, sekian untuk podcast kita kali ini di Ketang Waras. Saya pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih lagi Bapak.